Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku lagi di Pasar Pusat Kota Pekanbaru ya teman-teman. Di sini aku mau beli celana training buat si Abang Raja. Nah, di sini aku pilih-pilih dulu untuk celananya. Seperti biasa ya teman-teman, ini suasananya di hari Sabtu. Pasar ini betul-betul rame karena pasar ini juga salah satu pusat grosiran di Kota Pekanbaru. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu itu banyak ya teman-teman para pedagang dari luar Kota Pekanbaru yang belanja ke sini, dan juga dari Kota Pekanbaru, maksudnya itu daerah pinggir-pinggir Kota Pekanbaru, banyak juga yang belanja ke pasar pusat ini. Nah, ini adalah pasarnya, penampakan dari luar. Pasarnya itu besar ya teman-teman. Tadi tuh aku juga udah masuk ke dalam pasarnya. Nah, di sini pasarnya itu baru ya teman-teman. Dulu pernah kebakaran, jadinya beberapa tahun ini kondisi pasarnya baru. Nah, ini aku juga masuk ke lantai bawah ya teman-teman. Dia kalau nggak salah ini ada 2 lantai, jadi ada lantai 1 dan 2. Di lantai atas itu ada Ramayana Robinson ya teman-teman. Nah, kalau di bagian bawah ini banyak para pedagang grosiran dan juga enceran. Di lantai 2 juga ada para pedagang grosiran dan enceran ya teman-teman. Cuma di tengah-tengahnya itu ada kayak Ramayana Robinson. Nah, di sini tadi pas aku lewat pertama, adik Rafiq tuh nampak mainan mobil Tayo ya teman-teman. Cuma tadi aku nggak mau belikan, aku kira dia akan baik-baik saja. Ternyata pasti sampai di dalam mobil dia tantum ya teman-teman, nggak mau dibawa pulang dan nggak mau masuk mobil. Dan alhasil aku balik lagi ke dalam. Jadi di sini tadi aku suruh dia nyari sendiri tempat dimana dia lihat mobil mainan Tayo itu, dan ternyata dia temukan teman-teman, diingat, dan tadi aku suruh dia bayar sendiri ke yang jual mainannya. Nah, di sini adik Rafiq itu kuliatin ya teman-teman, dia jalan sendiri menuju mau pulang. Nah, di situ dia apal kali teman-teman dengan jalan yang biasa dilewatinya tadi. Ini aku udah selesai belanja, lanjut aja di sini teman-teman. Rencananya tadi tuh aku mau pulang, ternyata aku lihat toko buku lagi promo dan diskon gitu ya teman-teman. Jadi sekalian aku belanja alat-alat tulis buat perlengkapan sekolah anak-anak. Dan tadi pun aku di pasar juga udah beli perlengkapan sekolah si Abang Razik, kayak sepatu dan juga tas ya teman-teman. Nah, di sini videonya aku lanjut keesokan harinya di pagi hari ya teman-teman. Nah, kemarin ada yang minta di spill bentuk daun ruku-ruku. Ini aku spill ya teman-teman. Daun ruku-ruku ini bentuknya seperti ini ya teman-teman, kayak selasi gitu. Untuk bunganya kayak biji selasi ya teman-teman. Cuma dia itu enggak daun selasi gitu ya. Untuk daunannya juga kecil-kecil kayak biji selasi. Nah, di sini aku mau masak gulai ikan sisi, mau kucampur dengan terong. Untuk bumbunya di sini seperti biasa, ada bawang merah, kunyit, jahe, dan juga ada cabai rawit. Nah, kalau teman-teman suka pakai bawang putih boleh dicoba ya teman-teman. Nah, ini aku nggak pakai bawang putih. Itu tadi ada jeruk ya teman-teman, jeruk nipis yang juga ikut aku haluskan dengan bumbu. Untuk bumbunya udah halus, lanjut aja di sini aku masukkan ke dalam wajan dan aku tambahkan daun ruku-ruku, asam kandis, dan juga aku tambahkan untuk daun kunyit. Nah, di sini aku juga udah peras juga untuk santannya teman-teman. Tadi untuk kelapanya itu aku blender aja karena parutannya itu agak sedikit kasar. Kalau kasar itu kita peras biasa,
kurang mengeluarkan santan ya teman-teman. Makanya triknya di sini aku blender dulu biar santannya itu keluar lebih banyak dan lebih kental. Di sini aku pakai kelapanya tuh 1 butir kelapa ya teman-teman. Kalau orang Padang itu kalau masak gulai, kalau nggak santannya, kalau nggak kental rasanya itu nggak sah ya teman-teman. Cuma aku di sini juga mengurangin kalau masak santan itu agak kental gitu ya teman-teman, karena takut juga ya kolesterol. Tapi kalau untuk masak gulai aku juga nggak terlalu sering ya teman-teman, paling ya dalam seminggu itu paling ada 1 kali. Nah ini untuk santannya lanjut aku perasin aja sampai selesai dulu ya teman-teman. Nah ini masih ada untuk santannya di dalam blenderan tadi, lanjut aja aku tuangkan lagi dan aku peras-peras lagi untuk ampas kelapanya. Gimana nih, sebelum lanjut ke videonya kita absen dulu. Dari daerah mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku? Boleh dong komen di kolom komentar. Ini aku udah selesai merasin santannya ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan untuk cabai merah giling. Tadi cabenya nggak aku giling ya teman-teman, jadi aku masukkan yang udah aku beli jadi di pasar. Dan lanjut ini aku juga masukkan terong ya teman-teman, aku pakai terong ungu karena pak suami itu kalau misalnya gulai nggak ada campuran kayak kacang panjang atau kayak terong, kayaknya pak suami itu kurang selera ya teman-teman untuk makannya. Kalau kata pak suami nggak ada perencah atau pendamping dari ikannya tadi. Nah ini lanjut ya, aku tunggu hingga mendidih sampai santannya itu nanti kalau kita nggak aduk udah nggak pecah lagi ya teman-teman. Nah baru aku masukkan untuk ikannya. Ini aku pakai ikannya ikan sisik ya teman-teman. Aku nggak tahu kalau di tempat teman-teman namanya ikan apa. Ada juga sih yang bilang ikan tuna. Cuma kalau ikan tuna itu biasanya kalau di tempat aku itu dagingnya itu siripnya itu kuning ya teman-teman. Kalau ini enggak ya teman-teman. Jadi kalau di tempat aku ini namanya ikan sisik ya. Di sini aku tambahin bumbu-bumbu kehidupan, aku tambahkan garam ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan seasoningnya kayak penyedap boleh ya. Cuma aku kalau masak masih original ya teman-teman, nggak pakai penyedap. Cuma aku tambahkan garam aja karena aku masih selera kampung gitu ya teman-teman. Menurutku kalau masak gulai ikan nggak payah ditambahkan penyedap karena dia udah terasa ya teman-teman, udah manis gitu. Kalau apalagi ditambah ikannya itu segar dan baru, jadi rasanya itu udah manis aja untuk masakan kita. Ini aku mau masak nasi. Tadi aku masak nasinya cuma 2 gelas itu aja teman-teman. Itu nanti cukup sampai untuk makan malam. Nah aku kalau masak nasi biar cepat dan hemat waktu juga, nasinya itu berasnya aku taruh, maksudnya itu untuk tatakan magicomnya itu aku taruh di atas kompor, aku masak hingga airnya mendidih, baru aku colokkan ke magicom gitu ya teman-teman. Jadi durasi memasaknya itu paling lama sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi aku selesai masak ini, nasi aku pun juga matang. Alhamdulillah gulaiku udah matang. Ini untuk kepalanya aku pisahkan karena bagian kepala ini adalah salah satu favoritnya pak suami ya teman-teman. Nah ini nasiku juga udah mendidih. Lanjut aja, di sini mau aku pindahkan ke dalam magicom ya teman-teman. Nah ini salah satu trik aku masak nasi biar matangnya itu cepat ya teman-teman. Cuma kadang-kadang kan untuk wajan magicom itu hitam jadinya teman-teman, karena kan langsung kita taruh di atas api. Nah ini lanjut, udah selesai masak, aku mau berberes dulu, aku mau cuci piring dulu ya teman-teman. Nah kemarin ada yang komen sih di salah satu video aku, katanya aku tuh nyuci piringnya asal-asalan, apakah nyuci piringnya itu bersih?
Insya Allah aku nyuci piringnya bersih ya teman-teman. Aku nyucinya juga nggak asal-asalan, aku perhatiin, aku tahu kok mana yang bersih mana yang enggak. Cuma kadang-kadang kan orang penilainya beda-beda ya teman-teman, tapi mungkin kategori bersih bagi dia itu eh, beda ya teman-teman sama kategori bersih kalau menurut aku. Nah, dan alhamdulillah selama aku menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, gak ada yang teman-teman yang pernah mengeluh dengan cara kerja aku menyuci piring. Terutama pak suami, dia gak pernah komplain ya gimana cara aku mencuci piring. Yang penting bagi pak suami itu udah bersih, udah kinclong, udah wangi, udah nggak bau amis, ya itu udah bersih ya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman bersih itu kategorinya beda dengan kategori aku, ya terserah dengan penilaian teman-teman aja ya. Mungkin ini juga resikonya kita sebagai konten kreator ya teman-teman, banyak hujatan, banyak hinaan, dan jadi seorang konten kreator itu kita harus kuat mental ya teman-teman, dan kuat telinga mendengar untuk kiri dan kanan, dan kuat membaca kritikan-kritikan dari netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab. Kita tinggalkan ya teman-teman masalah dari komentaran yang gak perlu kita abaikan itu. Nah, lanjut aja ya. Di sini aku udah selesai buat nyuci-nyuci piringnya. Lanjut di sini aku mau nyuci perwajanan habis memasak tadi ya teman-teman. Nah, sambil aku nyuciin wajan aku yang legend ini, aku mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini, lagi ngapain aja? Lagi aktivitas kah? Atau lagi santai? Atau teman-teman di rumah lagi masak sama kayak seperti aku? Kalau teman-teman di rumah lagi santai, boleh dong nontonin video aku sampai selesai. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini. Dan juga terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah bagikan video aku ke tab komunitasnya. Jangan salpok ya teman-teman dengan daun yang ada di atas tempat cuci piring itu adalah daun suji yang aku ambil, yang mau aku tanam, tapi aku rendam dulu ya teman-teman biar keluar untuk akar-akarnya. Selesai nyuci piring, ini aku mau panaskan nasi, itu nasi sisa malam tadi. Jadi biar dia nggak keras dan panas nanti pas pak suami sarapan. Di sini aku mau panasin dulu ya teman-teman, dan sekalian aku mau ngerebus ubi buat sarapan pagi si abang Raja dan juga sarapan pagi aku ya teman-teman. Lanjut di sini aku juga mau rebus minuman herbal. Ini aku udah tambahkan kunyit, serai, dan juga jahe yang udah aku cincang-cincang ya teman-teman. Lanjut di situ aku rebus sampai dia mendidih. Nah, sambil di sini aku nunggu itu mendidih, ini aku mau pindah-pindahkan dahulu untuk rempah-rempah yang udah aku siapkan buat rebusan tadi ya teman-teman. Jadi sisanya aku masuk lagi ke dalam freezer. Sengaja aku simpan di freezer biar aku nanti nggak bolak-balik ya teman-teman, buat ngupas-ngupasinnya. Nah, ini aku simpan lagi ke tempatnya. Jadi pagi itu kalau mau ngerebus minuman herbal, aku langsung ambil aja ya teman-teman. Nah, di sini udah mendidih untuk rebusan minuman herbal aku. Nah, ini salah satu minuman untuk pendetok racun di dalam tubuh ya teman-teman, dan juga bisa buat menurunkan berat badan ya. Cuma kalau untuk minum aja, kalau kita nggak atur pola makan, sama aja bohong ya teman-teman. Cuma aku kalau minum rempah seperti ini pagi, perasaan badan itu fit aja ya teman-teman. Nah, di sini aku bikinnya 2 gelas, yang satu untuk pak suami, yang satu untuk aku. Dan aku tambahkan di sini 2 sendok lemon ya teman-teman, sari lemon. Nah, ini
aku tambahkan 2 sendok untuk minuman Pak suami dan juga untuk minuman aku. Kalau untuk minuman Pak suami aku nggak tambahkan chia seed ya teman-teman. Kalau untuk punya aku tambahkan untuk chia seednya. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, see you.